diarahkan tapi tetap mengenai kaki dari pemain belakang Zetasen tadi. Dan lagi-lagi berawal dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan. Kepala emas. Witan Sulaiman pendek saja pada Rafael Strike, kembali pada Witan, masih Witan, angkat langsung, bahkan dari kotak penalti jatuh ke Ivar Yener dan gol! Oke geng, menarik untuk dibahas. Kali ini Timnas Indonesia segera memasuki babak baru setelah mengakhiri kerjasama dengan pelatih Sintayong. Selanjutnya, melalui informasi yang diberikan Fabrizio Romano adalah jurnalis Italia sekaligus pakar transfer para pemain. Timnas Indonesia akan dinakodai pelatih Belanda Patrick Kluivert. Kini giliran media Belanda Voetbal Internasional membocorkan 2 nama asisten pelatih berpengalaman yang akan bergabung mendampingi Patrick Kluivert, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanssaat. Dengan kombinasi pengalaman yang dimiliki Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Lanssaat akan menjadi harapan besar untuk membawa timnas Indonesia terbang jauh lebih tinggi di kancah internasional. Kita tunggu saja, geng. Nama Alex Pastoor dikenal luas di sepak bola Belanda yang jago membawa tim promosi ke kasta tertinggi Eredivisie. 3 klub telah dibimbingnya ke puncak, yakni Almere City, Sparta Rotterdam, dan Excelsior. Selain itu, ia memiliki pengalaman bekerja dengan pemain diaspora Indonesia. Pada musim 2014, ia pernah melatih Tom Haye yang saat ini menjadi bagian dari timnas Indonesia. Untuk itu, kehadiran pria berusia 58 tahun itu diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan taktik timnas Indonesia, sekaligus mempercepat adaptasi pemain-pemain diaspora yang akan bergabung. Sementara itu, Denny Lanssaat tidak hanya dikenal karena pengalaman bermain di level tertinggi, tetapi juga karena ikatan emosionalnya dengan Indonesia. Sebab ia berdarah Maluku dari garis ibu yang pernah memperkuat klub-klub besar seperti Feyenoord, AS Alkmaar, dan FC Twente. Bahkan ia sempat merasakan atmosfer Liga Inggris bersama Wigan Athletic. Di kancah internasional, ia mencatatkan 38 penampilan untuk timnas Belanda, termasuk tampil di Piala Dunia 2006 lalu. Selain itu, ia sempat mencoba peruntungan melamar ke Sriwijaya FC pada 2013. Perjalanan karirnya tetap berlanjut sebagai pelatih di Eropa, menangani klub-klub seperti Feyenoord dan Ferencváros di Hungaria. Rencananya PSSI akan mengumumkan secara resmi pelatih baru. Setelah itu, tantangan utama Patrick Kluivert dari timnya bukan hanya di lapangan, tapi setelah itu tetapi juga melobi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa pelatih baru ini akan mengambil peran penting dalam upaya tersebut. Langkah ini akan meringankan beban Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang selama ini aktif mencari talenta diaspora di berbagai belahan dunia. Ia juga menyebut ada suatu pemain yang selama ini sulit didapat. Mudah-mudahan nantilah itu, tapi artinya sudah mulai kerja juga untuk hal-hal seperti itu, pungkasnya. Pengamat transfer sepak bola Eropa Fabrizio Romano bahkan mengklaim Kluivert telah sepakat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Menurut informasi Romano, ex-penyerang Ajax, AC Milan, dan Barcelona itu bakal diikat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun oleh timnas Indonesia. Targetnya jelas, Kluivert dituntut mengantar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Andai kata Kluivert benar merapat, ia diyakini tidak akan terkendala masalah bahasa, sebab timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain keturunan yang berbahasa ibu Belanda. Kluivert yang pernah merasakan pentas Premier Liga bersama Newcastle
juga cakap berbahasa Inggris. Akan tetapi membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2006 bakal menjadi tantangan besar untuk Kluivert yang sejauh ini lebih banyak bertugas sebagai asisten ketimbang jadi pelatih kepala. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan Kamerun. Selain itu, Kluivert juga berpengalaman bekerja sebagai direktur sepak bola PSG pada 2016 sampai 2017. Kiprah singkat sebagai pelatih kepala, Kluivert tercatat pernah menukangi timnas Curaçao pada 2 periode berbeda, yakni 2015 sampai 2016 dan 2021. Pada periode keduanya bersama timnas asal Kepulauan Karibia itu, Kluivert bertindak sebagai pelatih interim. Total, Kluivert membesut Curaçao dalam 14 laga dengan catatan 4 kemenangan, 4 imbang, dan 6 kekalahan. Itulah sepak terjang yang dimiliki oleh Patrick Kluivert yang seyogianya akan membawa timnas Indonesia lebih di puncak lagi. Kita berharap semuanya akan berjalan mulus. Sebagaimana dalam video-video kami yang sebelumnya, memang kesedihan selalu terjadi. Bahkan ada anak-anak yang menangis karena namanya sudah melekat di telinga mereka tentang STY kita. Semoga STY sukses di tempat tugasnya yang baru. Selamat berjuang, sukses selalu timnas Indonesia. Kami sebagai supporter mendukung kalian sepenuh hati.